Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian dimanapun Anda berada, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas soal-soal SKB berbasis CAT untuk bidang Manggala Informatika ahli pertama, di mana topik pembahasan kita terkait dengan submateri kriptografi. Jadi sebagaimana kita ketahui berdasarkan surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024, cakupan materi dari bidang Manggala Informatika ahli pertama ini ada dua ya. Pertama, kemampuan umum yang terdiri dari 5 topik materi dan kemampuan khusus yang terdiri dari 3 topik materi. Ya, untuk kemampuan umum ada materi konsep dasar TIK, sistem komputer, jaringan komputer, sistem informasi, dan kriptografi. Nah, kriptografi ini akan saya bahas di video ini. Kemudian di kemampuan khusus ada materi terkait dengan budaya Kominfo, manajemen risiko, standar dan regulasi Kominfo. Nah, selanjutnya terkait dengan pembahasan rinci ya, atau pembahasan detail terkait dengan tugas dan tanggung jawab dari Manggala Informatika ahli pertama ini, teman-teman bisa merujuk ke Permenpan RB nomor 31 tahun 2022. Jadi Permenpan RB nomor 31 tahun 2022 ini mengatur tentang jabatan fungsional Manggala Informatika ahli pertama. Di sana jelas dipaparkan terkait dengan tugas dan tanggung jawab dari Manggala Informatika ahli pertama. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke latihan soal. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini. Silakan siapkan catatannya, dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki jawaban berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, maka tolong dituliskan di kolom komentar, karena itu akan sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman yang akan menonton video ini. Oke, soal nomor 1, perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Manakah dari algoritma berikut yang merupakan contoh algoritma enkripsi simetris yang populer dalam kriptografi? Opsinya ARSA, B EIGAMAL, C AES, D ECC, dan E DSA. Sekira ini jawabannya tidak terlalu sulit ya, karena bagi teman-teman yang mungkin pernah kuliah di program studi informatika atau teknik informatika pasti pernah mendapatkan mata kuliah kriptografi, dan materi ini sudah dibahas di sana semuanya. Ya, jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah CAES. Jadi enkripsi simetris itu menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsinya ya. Jadi AES ini Advanced Encryption Standard adalah algoritma simetris yang paling banyak dikembangkan untuk menggantikan DES. Sedangkan RSA, EIGAMAL, dan ECC adalah algoritma asimetris, sementara DSA adalah algoritma tanda tangan digital. Oke, lanjut soal nomor 2. Perhatikan, dalam enkripsi asimetris, konsep key pair sangat penting. Berikut ini pernyataan tentang public key dan private key. Pilihan pernyataan yang benar adalah titik-titik. A. Public key digunakan untuk mendeskripsikan pesan terenkripsi. B. Private key dibagikan secara publik untuk proses enkripsi. C. Enkripsi dilakukan dengan private key dan dekripsi dengan public key. D. Public key dapat digunakan untuk memverifikasi tanda tangan digital. Dan E. Kedua kunci digunakan dalam enkripsi simetris. Nah, nomor 2 ini jawabannya adalah D ya, public key dapat digunakan untuk memverifikasi tanda tangan digital. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan, manakah dari metode berikut ini yang merupakan bagian dari proses pertukaran kunci dalam protokol Diffie-Hellman? Opsinya A. Menggunakan kurva eliptik, B. Memanfaatkan faktor bilangan prima, C. Menggunakan hashing untuk penyandian pesan, D. Mengandalkan panjang bit pada kunci simetris, dan E. Memeriksa integritas dengan hash SHA-256. Nomor 3 ini jawabannya adalah B ya, memanfaatkan faktor bilangan prima. Jadi protokol Diffie-Hellman itu menggunakan bilangan prima besar dan akar primitif untuk mengamankan pertukaran kunci di antara dua pihak. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Fungsi hash kriptografi sangat penting dalam kriptografi. Di antara fungsi hash berikut, manakah yang telah dinyatakan tidak aman karena kerentanannya terhadap kolisi? Opsinya A. SHA-256,
B MD5, C SH512, D Blake 2, dan E SHA3. Nah, nomor 4 ini jawabannya tentu saja adalah B ya, MD5. Jadi MD5 itu rentan terhadap serangan kolisi, yang berarti dua input yang berbeda dapat menghasilkan output hash yang sama. Selanjutnya soal nomor 5. Dalam implementasi enkripsi SSL atau TLS, tahap mana yang menggunakan algoritma asimetris dalam proses negosiasi? Opsinya A. Verifikasi integritas, B. Pertukaran kunci awal, C. Enkripsi data sesudah sesi dimulai, D. Pembaruan sesi, E. Autentikasi dua faktor. Nah, soal nomor 5 ini jawabannya adalah B. Pertukaran kunci awal. Jadi dalam protokol SSL atau TLS, algoritma asimetris itu digunakan dalam tahap negosiasi awal untuk autentikasi dan pertukaran kunci. Selanjutnya soal nomor 6. RSA menggunakan dua bilangan prima untuk membentuk kunci. Apa yang terjadi jika bilangan prima yang digunakan terlalu kecil? Nah, kita coba lihat opsinya. A. Enkripsi lebih cepat dan aman. B. Enkripsi menjadi lambat tetapi aman. C. Kemungkinan adanya serangan brute force menurun. D. Algoritma RSA menjadi rentan terhadap faktorisasi. Dan E. Meningkatkan kecepatan enkripsi dan dekripsi tanpa mempengaruhi keamanan. Nah, nomor 6 ini jawabannya adalah D ya. Algoritma RSA menjadi rentan terhadap faktorisasi. Jadi jika bilangan prima yang digunakan dalam RSA terlalu kecil, maka algoritma ini menjadi rentan terhadap serangan faktorisasi karena bilangan yang lebih kecil lebih mudah untuk difaktorkan, sehingga memungkinkan penyerang menembak privat key lebih mudah. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam konteks block chipper, apa tujuan utama dari inisialisasi vektor atau IV? Opsinya A. Menyimpan kunci secara aman, B. Menyandikan kunci simetris, C. Menambah kerandoman pada enkripsi, D. Memperkuat proses enkripsi asimetris, dan E. Menggandakan proses enkripsi. Jawabannya adalah C. Menambah kerandoman pada enkripsi. Jadi inisialisasi vektor itu digunakan untuk menambahkan kerandoman pada blok chipper dan mencegah pengulangan pola pada teks terenkripsi. Selanjutnya soal nomor 8. Ya, perhatikan ya, ini soalnya soal-soal teknis semuanya, karena kalau kriptografi itu memang bahasannya ya terkait dengan hal yang sifatnya teknis, implementasi algoritma dan lain sebagainya ya. Bagi alumni teknik informatika sangat paham dengan kriptografi ini pasti. Perhatikan soalnya, manakah dari berikut ini yang benar mengenai fungsi dari tanda tangan digital? Opsinya A. Digunakan hanya untuk enkripsi data, B. Digunakan untuk verifikasi integritas dan autentikasi, C. Menggandakan kunci publik dan privat, D. Menghasilkan bilangan prima untuk faktorisasi, dan E. Digunakan untuk menyimpan pesan terenkripsi. Untuk soal nomor 8 ini jawabannya pasti B ya, digunakan untuk verifikasi integritas dan autentikasi. Jadi tanda tangan digital itu memastikan bahwa pesan belum dimodifikasi, menjaga integritas ya, dan bahwa pengirim pesan adalah yang mengklaim. Itu terkait dengan autentikasi. Selanjutnya soal nomor 9. Kenapa nomor 9? Mana nomor 9-nya ini? Ini ada yang lewat teman-teman ya. Lewat lah. Langsung soal nomor 10 ya. Sorry, ada yang kurang nomornya ini. Ya, soal nomor 10. Apa fungsi utama dari teknik padding dalam blok chipper? Opsinya A. Meningkatkan panjang kunci enkripsi, B. Menyusun data untuk enkripsi asimetris, C. Mengisi blok terakhir agar sesuai dengan ukuran blok chipper, D. Menggandakan kunci privat, dan E. Meningkatkan efisiensi enkripsi. Nah, jawabannya adalah C. Mengisi blok terakhir agar sesuai dengan ukuran blok chipper. Jadi padding itu digunakan dalam blok chipper untuk memastikan bahwa teks memiliki panjang yang kelipatan dari ukuran blok. Saya kira untuk soal-soal seperti ini bagi teman-teman yang masih fresh graduate akan sangat mudah dijawab ya, karena lagi-lagi mata kuliah kriptografi itu diajarkan di kampus, apalagi jurusan teknik informatika. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Insya Allah ke depan kita akan coba bahas keseluruhan cakupan materi dari bidang Manggala Informatika ahli pertama. Pada akhirnya, setiap langkah kecil melewati tantangan akan membawa kita lebih dekat ke impian kita. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.